Ya, nah tadi kita udah belajar tentang konsep dari probability. Jadi tadi baru awalan ya tentang probability itu kayak gimana sih. Nah sekarang kita masuk ke distribusi dari probability ya. Jadi kalau Anda ingat kita kemarin sempat bahas variabel itu ada yang discrete dan juga variabel itu ada yang continuous. Nah probability ini juga sama. Ada probability yang sifatnya discrete, ada juga probability yang dia sifatnya adalah continuous. Oke. Nah, hari ini kita belajar yang discrete dulu. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya kita bahas yang continuous. Nah, kita coba bahas tentang discrete probability distribution. Oke. Nah, jadi ini adalah discrete probability distribution. Let me minimize this. Oke. Oke. Nah, sebelum kita ke discrete probability distribution ya, mari kita bahas dulu. Sebenarnya probability distribution itu apa sih? Nah, jadi kalau Anda masih ingat di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang distribusi frekuensi atau frekuensi distribusi, distribusi frekuensi distribusi sama aja ya. Nah, di situ yang kita lakukan adalah kita akan melist semua frekuensi kan di situ. Nah, di sini sama. Ketika kita membicarakan tentang probability distribution, di sini kita akan punya daftar. Jadi when we talk about distribution, it's basically we will have some kind of a list gitu ya. Jadi a listing of all the outcomes of an experiment and the probability associated with each outcome. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan melist semua outcomes yang mungkin ulang. Kita akan melist semua possible outcomes yang akan keluar dari sebuah eksperimen berikut dengan probability dari setiap outcome tersebut. Ya, jadi outcome-nya apa, probability-nya berapa. Terus kita list semuanya. Nah, karakteristik dari probability distribution itu adalah probability dari setiap outcome itu nilainya akan berada di antara 0 sampai dengan 1. Ini udah jelas ya, karena memang probability itu nilainya dari 0 sampai dengan 1. Terus habis itu yang kedua, outcomes-nya ini akan bersifat mutually exclusive. Jadi kalau outcome A keluar, maka outcome selain A itu tidak bisa keluar di saat yang bersamaan. Nah, the list of the outcomes is exhaustive. Tadi artinya kalau Anda jumlahkan probability dari semua outcome itu nanti akan sama dengan 1. Oke. Ini contohnya, a drug manufacturer claim that a treatment will cause weight loss for 80% of the population. This claim could be tested by a consumer protection agency using sample and statistical inference. Nah, jadi di sini ada klaim kalau dia itu 80% dari produknya dia itu akan berhasil gitu ya buat weight loss. Tapi klaimnya dia kan 80% nih. Nah, untuk membuktikan itu benar apa enggak, maka kita harus lihat gitu ya di sampelnya dia itu berapa sih yang beneran weight loss, berapa yang enggak. Terus kita lihat di masing-masing outcome-nya itu probability-nya itu berapa. Oke, nah itu probability distribution. Nah, ini ada contoh yang lebih jelas lagi dan lebih simpel sebenarnya. Jadi misalnya nih, eksperimennya itu adalah melempar koin. Jadi trialnya itu adalah melempar koin. Misalnya di sini kita itu tertarik untuk menghitung berapa jumlah heads yang keluar, berapa jumlah kepala yang keluar kalau misalnya kita melempar koin. Ya, dan di sini kita akan melakukan kita akan melempar 3 koin di sini. Nah, 3 tosses of coin. Nah, jadi kita akan melempar 3 koin. Terus habis itu, kalau misalnya koinnya dilempar 3 kali, maka bisa aja dari 3 kali lemparan itu tidak keluar head sama sekali, atau keluar head 1 kali, keluar head 2 kali, atau keluar head 3 kali. Nah, terus habis itu si lemparan koin yang 3 kali ini misalnya kita lakukan 8 kali gitu ya. Jadi kita melakukan trialnya di sini 8 kali dengan si 3 koin tadi. Nah, ternyata di lemparan pertama itu tidak keluar head sama sekali, berarti number of heads-nya 0. Di lemparan kedua number of heads-nya keluar 1.
dan seterusnya sampai di trial yang ke-8. Nah, kalau kita mau menyusun probability distribution, maka kita akan melist all the possible outcomes-nya. Nah, possible outcomes-nya itu ini. Bisa aja nggak ada head yang keluar, bisa 1 head yang keluar, bisa 2 head, bisa 3 heads. Habis itu, Anda asosiasikan setiap possible outcomes-nya ini dengan probability-nya. Nah, cara ngitung probability-nya gimana? Anda lihat dari hasilnya ini. Ini satunya keluar berapa kali, duanya keluar berapa kali, dan nolnya keluar berapa kali dari 8 kali trial. Nah, jadi probability distribution-nya ini akan seperti ini. Number of heads keluar 0 kali, itu adalah 1 kali dari 8 kali trial. Jadi probability-nya adalah 1/8, atau 0,125. Number of heads keluar 1 itu ada 3 kali dari 8 kali trial, jadi dia 3/8. Number of heads keluar 2 dan keluar 3, semuanya di list sama probability-nya. Nah, ini kalau dijumlahkan itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai probability distribution atau distribusi probability gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Itu yang dimaksud sebagai probability distribution. Nah, kenapa kita perlu probability distribution? Wah, ini nanti gunanya banyak banget nih. Salah satunya adalah untuk sampling kan. Anda kemarin sudah sangat bersemangat membahas tentang cara melakukan sampling. Nah, nanti kita pakai probability distribution untuk menentukan sampling juga. Oke. Nah, kita bahas tentang random variable sekarang. Jadi random variable seperti namanya ya, sifatnya adalah random. You cannot control what the variable is going to be. Nah, outcomes dari eksperimen itu adalah random variable, ya, karena dia outcome dari eksperimen itu keluarnya ya nggak bisa kita kontrol. Ya dia akan keluar angka atau keluar nilai whatever it is, it's out of our control gitu ya. It occurs randomly. That's why it's called random variable. Jadi dia disebut sebagai random variable. Nah, resulting of an experiment as different values. Nah, sebagai contoh di sini misalnya jumlah karyawan yang tidak masuk kerja pada hari Senin. Nah, ini adalah random variable. Karena kita nggak tahu kan. Jadi sampai hari Senin itu tiba, kita nggak tahu berapa orang yang akan absen di hari Senin. So that's random variable. Terus habis itu grade level. Jadi misalnya Anda datang ke pertandingan basket gitu ya, terus Anda lihat banyak mahasiswa di situ. Nah itu Anda nggak tahu apakah Anda akan ketemu mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan seterusnya. You don't know that. They just occurs randomly. Apakah Anda akan ketemu freshman, ketemu sophomore, ketemu junior, atau ketemu senior. Okay? So that's also random variable. Nah, seperti yang kita tahu, random variable itu dia ada 2 tipe. Yang pertama adalah discrete random variable. Ini adalah hasil dari counting. Kita pernah bahas ini ya. Discrete random variable itu adalah hasil dari kita menghitung. Oke. Nah, cirinya adalah dia tuh karena menghitung ya, jadi selisih dari satu variabel ke yang variabel berikutnya itu tuh selisihnya tuh sama. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 kan selisih 1 semua kan. Itu yang disebut sebagai counting. Nah, itu discrete variable. Contoh dari counting itu adalah kalau kita melempar koin 3 kali, terus kita menghitung berapa kali sih heads-nya muncul. Nah, itu adalah discrete random variable. Nah, ini juga ada contoh lain di sini, yang contoh dari discrete random variable. Jadi misalnya ada sebuah bank, Bank of the Carolinas, counts the number of credit card. Dia menghitung berapa credit card yang dibawa oleh customer-nya mereka. Terus dia buat relatif frekuensinya. Jadi berapa orang sih yang
tidak membawa kredit card, yang membawa 1 kredit card, 2 kredit card, 3 kredit card, 4, dan seterusnya. Itu relatif frekuensinya berapa? Ternyata cuma 3% orang yang tidak membawa kredit card. Tapi ada 18% orang yang membawa 2 kredit card. Gitu. Nah, selain si discrete random variable, kita juga punya continuous random variable. Nah, untuk continuous random variable ini, dia adalah random variable yang sebenarnya nilainya itu bisa berapa aja, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa random variable that may assume an infinite number of values. Jadi value-nya dia tuh bisa berapa aja selama jadi ada range-nya di sini, tapi di antara 2 range tersebut itu bisa muncul nilai berapapun, nilai berapa aja. Nah, kita kan pernah bahas nih, continuous variable itu adalah hasil dari measuring. Oke, dia adalah hasil dari measuring. Nah, kalau measuring itu ada starting point sama ada ending point-nya. Nah, di antara starting point sama ending point ini, nanti hasil pengukuran kita itu bisa berapa aja. Ya, kayak misalnya kita lapor pajak ya sampai bulan, sampai tanggal 31 nanti udah lapor pajak belum itu. Nah, pajak yang akan di-charge ke kita itu di-measure berdasarkan penghasilan kita dari awal tahun lalu sampai dengan akhir tahun lalu, barulah nanti muncul nilai pajaknya. That's a continuous random variable. Atau di sini contohnya adalah durasi penerbangan. Durasi penerbangan antara Atlanta sampai dengan Los Angeles. Nah, ini ada kadang-kadang dia 4,67 hour. Sorry, kadang-kadang dia 5,13 hour. Lalu juga mungkin kadang-kadang waktunya berbeda lagi kalau cuacanya cerah, cuacanya buruk dan segala macam. Atau juga snowfall. Nah, snowfall itu tingginya berapa inci? Itu diukur setelah saljunya itu numpuk. Jadi dari si saljunya itu baru turun sampai nanti saljunya selesai turun numpuk. Nah, numpuknya itu berapa inci? Gitu. Nah, probability itu juga sama. Ada probability yang dia sifatnya continuous, ada probability yang dia sifatnya discrete. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, di probability distribution ini kita bisa mencari nilai rata-rata sama variansnya. Jadi kalau tadi probability distribution itu kan dia terdiri dari outcome gitu kan sama probability-nya. Nah, dari banyak nilai ini kita bisa mencari nilai rata-rata sama variansnya. Oke. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, di sini min itu dia merepresent central location of the data. Terus min itu dalam konsep probability kita menyebutnya sebagai expected value. Jadi kalau di dalam soal dia menyebutnya expected value, yang dimaksud adalah min. Oke. Lambangnya sama kayak minnya populasi ya. Jadi mean of probability distribution itu lambangnya mu. Mu-nya itu adalah sigma dari X dikalikan PX, di mana X ini adalah outcome-nya, PX adalah probability dari X. Ya, jadi X-nya dikalikan PX terus dijumlahkan semua. Nah, itu adalah mu dari probability distribution. Oke. Nah, kenapa kalau di probability itu lambangnya mu? Kenapa kalau di probability itu lambangnya mu, bukan X bar? Ada yang tahu nggak kenapa? Silakan kalau ada yang tahu. Oke. Dia ini lambangnya mu karena kalau kita di probability distribution itu kita akan melis semua possible outcomes-nya. Nah, karena semua possible outcomes itu terlist di situ, maka jadilah itu adalah populasi dari outcomes, ya. Jadi semua outcomes-nya kan masuk. Nah, jadi itu adalah populasi dari outcomes. So that's why lambangnya dia adalah mu, bukan X bar. Oke. Nah, habis itu kita juga bisa mencari variasi atau spread atau variasi atau variance dari probability distribution.
Lambangnya tentu saja adalah sigma square. Nah, sigma square ini rumusnya adalah sigma dari X dikurangi mu kuadrat dikalikan probability X. Ya. Nah, standar deviasinya gimana? Nah, standar deviasinya berarti tinggal akar dari variansnya. Itu. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya di sini. Nah, oke. Jadi di sini ada sebuah perusahaan. Perusahaannya di sini dia menjual, I'm so sorry, saya habis latsar selama seminggu, kind of tired, but okay. Kemarin ada latihan dasar dosen baru selama seminggu dari UGM ya. Itu berhari-hari sangat melelahkan. Oke. Nah, oke, kita balik ke soal. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang dia menjual mobil. John Ragsdale sells new cars for Pelican Ford. John usually sells the most cars on Saturday, and he has developed a probability distribution for the number of cars he expects to sell on Saturday. Jadi si John ini, karena dia sudah lama pengalamannya dalam menjual mobil, si John ini dia bisa mengira-ngira kalau saya tuh biasanya jualan mobil paling banyak laku itu di hari Sabtu. Terus karena pengalamannya udah lama, si John ini bisa membuat sebuah probability distribution. Jadi dia bisa mengira-ngira probability dia menjual tidak menjual mobil atau 0 car sold itu probability-nya adalah 0,1. 1 car sold itu 0,2. 2 car sold itu 0,3, 3 car sold itu 0,3 dan 4 car sold itu adalah 0,1. Ya, jadi ini adalah distribusi probability-nya si John. Nah, terus kita ditanya, ini tipe probability, ini tipe distribusi apa sih? Nah, ini adalah distribusi probability yang dia sifatnya adalah discrete, ya, karena kita menghitung berapa mobil yang terjual. Nah, habis itu kita ditanya, how many cars does John expect to sell on a typical Saturday? Nah, jadi ini adalah probability distribusi untuk penjualan mobil di hari Sabtu. Terus kita ditanya expected value penjualan mobil di hari Sabtu itu berapa sih? Nah, ini kita cari min-nya. Ya, cari min-nya caranya gimana? Caranya adalah tinggal X dikalikan PX, terus dijumlah. Ya. Jadi kita punya X-nya di sini, terus kita punya PX-nya di sini atau probability X. Nah, Anda kalikan aja. Anda kalikan semua, di sini sudah ketemu, terus Anda jumlahkan. Nah, mu itu sama dengan 2,1 di sini. Nah, jadi gitu cara kita mencari min dari probability distribution. Nah, jadi apa gunanya kita mencari min dari probability distribution? Itu untuk menemukan expected value. Ya, jadi sama misalnya kalau besok Sabtu misalnya, saya tiba-tiba pengen jualan cilok gitu. Jadi misalnya ada bazar apalah gitu, terus saya tiba-tiba pengen jualan cilok gitu. Nah, itu kan bisa aja seharian itu saya tidak menjual cilok, saya tidak terjual sama sekali. Atau bisa aja hanya 1 orang yang membeli cilok saya, atau 2 orang yang membeli cilok saya, atau 3 orang yang membeli cilok saya, dan seterusnya. Kalau saya list semua outcome tersebut, berikut dengan probability-nya, terus saya cari expected value-nya, nanti saya bisa mengira-ngira di hari itu kira-kira akan terjual berapa sih ciloknya. Gitu. Nah, itu sebenarnya gunanya kita mencari expected value dari probability distribution gitu. Oke, nah terus habis itu Anda diminta untuk mencari variansnya. Nah, untuk mencari variansnya itu Anda cari terlebih dahulu mu-nya. Oke, Anda udah ketemu kan tadi mu-nya 2,1, terus cari X dikurangi mu. Kalau udah ketemu X dikurangi mu, kuadratkan, jadi X dikurangi mu kuadrat, terus dikalikan lagi ke probability-nya. Nah, X dikurangi mu kuadrat dikalikan probability dari X. Nah, kalau sudah Anda jumlahkan. Nah, kalau sudah Anda jumlahkan, nah berarti nanti akan ketemu variansnya berapa. Itu. Di sini variansnya adalah 1,290. Oke. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin Anda tanyakan?
Belum ada? Oke. Nanti saya akan kasih aktivitas buat Anda kalau udah selesai materinya ini. Oke. Nah, distribusi probability itu ada macam-macam ya. Jadi jenis distribusinya. Jadi distribusi itu kan yang kita tahu ada distribusi normal gitu ya. Ada distribusi normal, terus ada juga yang distribusi bukan normal, yaitu yang skewed dan segala macam. Nah, sebenarnya distribusi seperti itu tuh ada namanya gitu ya. Nah, distribusi probability itu selain ada yang discrete, ada yang continuous, nanti di discrete itu ada beberapa jenis, di continuous itu ada beberapa jenis. Nah, jadi beda tipe distribusi, nanti akan beda juga cara kita memperlakukan probability tersebut, akan beda formulanya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang paling basic, itu adalah distribusi binomial ya. Nah, pada distribusi binomial kita akan punya 4 syarat atau 4 ciri atau 4 requirements untuk binomial probability distribution. Yang pertama, untuk tipe seperti ini kita akan punya 2 possible outcomes ya. Outcomes-nya akan bersifat mutually exclusive dan dia adalah sukses atau failure. Nah, maksudnya gimana sih sukses atau failure? Nah, itu seperti ini. Jadi misalnya nih, Anda mau melempar koin, ya, koin toss. Nah, terus di koin tersebut, di trial tersebut, Anda tertarik untuk menghitung number of head yang keluar. Nah, di sini number of head, kita akan menganggap ini sukses itu kalau misalnya dia keluar head, ya. Jadi kita hitung berapa kali keluar head, itu artinya kita menghitung berapa kali suksesnya. Nah, failure-nya itu apa? Failure-nya itu kalau yang keluar adalah tail. Nah, ini adalah failure-nya. Nah, jadi kalau di binomial distribution, kita tuh outcomes-nya either success atau failure. Sukses itu adalah yang Anda interest tadi, apa yang mau Anda cari di situ? Number of heads kah? Number of even number kah? Or whatever it is that you want. Itu adalah suksesnya. Failure berarti selain itu. Terus yang kedua, itu adalah number of trials-nya. Number of trials-nya itu fix. Dan kita ketahui number of trials-nya itu berapa. Nah, terus yang berikutnya, probability of success-nya itu akan sama untuk semua trial. Nah, terus tiap trial itu dia independent of other trial. Ya. Nah, contoh yang paling mudah adalah yang tadi saya sempat sebutkan ya. Jadi misalnya ada keluarga, terus dia punya bayi. Anak pertama ini probability jenis kelaminnya adalah laki-laki, itu adalah 50%. Habis itu ketika anak kedua mau lahir, itu probability anak kedua juga laki-laki, itu juga tetap 50%. Karena trialnya itu dia bersifat independen. Jadi nggak ada hubungannya ya, kelahiran anak pertama sama jenis kelamin anak kedua. Udah gitu ya, probability of success-nya juga tidak berubah, tetap 50% kan, kemungkinan untuk si anaknya itu cowok, dan cuma ada 2 possible outcomes di sini, cowok atau tidak cowok. Ya, cowok atau cewek gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari si binomial probability. Nah, dalam binomial probability itu probability of success itu kita sebut sebagai, ini tulisannya mana sih, bentar ya, use number of trials. Jadi number of trials-nya itu N. Probability of success-nya itu sebetulnya lambangnya adalah pi. Ya. Jadi dia lambangnya adalah pi. Nah, pi ini adalah probability of success. Jadi dia bukan 3,14 ya. Jadi jangan sampai salah. Pi-nya ini adalah probability of success, bukan pi yang 3,14. Oke. Terus gimana cara kita menghitung binomial probability? Nah, jadi di sini kita akan mulai masuk ke bagaimana. Oh, silakan, apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, jadi di sini kita akan mulai masuk ke bagaimana caranya kita menghitung probability sebuah event itu terjadi kalau
event tersebut itu mengikuti distribusi tertentu, ya. Jadi kalau tadi kan kita hanya sekedar bagaimana cara menghitung probability event A dan B terjadi, atau bagaimana menghitung probability event A atau B terjadi, ya. That was easy. Nah, tapi sekarang kita tambahkan knowledge kita coba bagaimana mencari probability sesuatu itu terjadi, tapi kita tahu bahwa si sesuatu tadi itu mengikuti distribusi tertentu. Nah, kita lihat yang kasusnya yang binomial dulu. Gimana cara mencari binomial probability? Formulanya di sini pakai formula kombinasi, ya. So if you can see here, this is the formula. Nah, jadi PX atau probability X itu adalah N kombinasi X dikalikan pi pangkat X dikalikan 1 minus pi pangkat N dikurangi X. Ya, quite long actually, but it's okay. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini C itu dia adalah lambang dari rumus kombinasi. N ini adalah number of trials, dan X ini adalah random variable yang kita asosiasikan dengan number of success, dan pi di sini adalah probability of success untuk setiap trial. Oke. Nah, sebagai contoh kita lihat nih di sini. Jadi recently www.creditcards.com itu melaporkan bahwa ada 28% purchase at coffee shop were made with a debit card. Nah, jadi ada 28% pembelian di coffee shop itu menggunakan debit card. Oke. Nah, sekarang kalau kita secara random memilih 10 orang yang beli di coffee shop, kita ditanya, dari 10 orang tadi, dari 10 orang yang Anda pilih tadi, itu berapa probability tidak ada orang yang menggunakan debit card? Ya, jadi kasusnya ada survei yang mengatakan bahwa 28% purchase di coffee shop itu mereka menggunakan debit card. Oke. Nah, terus Anda secara random memilih 10 orang. Nah, dari 10 orang itu yang Anda pilih itu, terus Anda tanya satu-satu, Anda tadi bayarnya pakai cash atau debit card atau yang lain? Nah, itu pertanyaannya adalah dari 10 orang tadi, berapa probability tidak ada satupun yang menggunakan debit card? Nah, caranya adalah kita bisa pakai formula yang ada di sini, cara menghitungnya. Cara menghitung berapa probability nggak ada yang pakai debit card, itu bisa pakai formula yang ada di sini. Oke, ini rumusnya agak salah sedikit, saya benerin dulu ya. Itu. Ini harusnya adalah X, terlalu tipis. Ini harusnya adalah X, ini harusnya adalah X, ini harusnya adalah X, ini harusnya adalah X, ini juga X, ini juga X. Nah, berapa probability dari 10 orang tadi itu nggak ada orang yang menggunakan debit card. Nah, maka di sini kita punya informasi N kita itu sama dengan 10, lalu pi kita itu sama dengan 0,28 ya, karena 28%. Nah, terus habis itu X kita berapa X-nya? Nah, X-nya itu adalah apa yang ditanyakan di sini. Nah, di sini X-nya ini sama dengan 0. Karena yang mau Anda cari adalah 0 yang menggunakan debit card atau tidak ada yang menggunakan debit card. Ya, maka udah lengkap nih informasinya. Anda mengetahui pi, Anda mengetahui N, Anda juga mengetahui X. Nah, tinggal masukin aja ke dalam rumus. Jadi probability X sama dengan 0, ini boleh juga ditulis sebagai probability X sama dengan 0, atau probability 0, P0, itu 10 kombinasi 0 dikali 0,8 pangkat 0 dikalikan 1 dikurangi dikalikan 1 dikurangi 0,28 pangkat 10 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 0,734. Nah, ini adalah probability dari 10 orang yang Anda pilih itu tidak ada yang menggunakan debit card. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda diminta untuk mencari
Oke, kalau gitu berapa probability ada satu orang, exactly one, was made with a debit card. Nah, jadi berapa probability ada satu orang di antara 10 orang tadi yang menggunakan debit card. Nah, maka X-nya ini bisa Anda ganti dengan 1. Sama dengan 1. Jadi ini adalah probability X sama dengan 1. Nah, terus Anda masukin ke formulanya. Nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah 0,1456. Nah, ini adalah probability ada satu orang yang menggunakan debit card. Bu, Itu, izin ya. bertanya, Bu. Silakan. Ini yang di rumus kedua kan 10C1 terus titik 28 pangkat 1. Ya kan? Nah, terus di bawah kok jadi 10 kali 25, Bu? Kan 10C1 iya jadi 10, tapi titik 28 pangkat 1 kenapa jadi 25 ya, Bu? Apa salah? Sebentar. Itu 0,28 pangkat 1 harusnya tetap 0,28 ya? Nggak tahu, Bu. Makanya saya nanya, Bu. Ya, ini harusnya tetap 0,28 ya. Terus kalau misalnya exactly itu berarti kan 10C2, Bu. Iya kan? Iya, betul. 10C2. Nah, itu di bawah jadinya 10 atau jadi 5 atau bagaimana, Bu? Gimana? Yang ini 10C1 ini ke convert jadi 10 tuh konsepnya gimana, Bu? 10 pangkat 1 kah atau 10 dibagi 1? Nah, kita kembali sebentar ke yang tadi. Nah, kita pakai 10C1 itu kenapa jadi ya? Nanti aja. Nah, kita pakai rumus ini ya untuk kombinasinya. yang ini. Oke, Bu. Nah, pakai rumus yang ini. Nah, nanti dihitung berapa terus jadinya kayak gitu. Oh, cuman di sini kan R nih. Nah, nanti si R-nya itu diganti X. Nah, ini diganti oke. X. Itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, siap. Apakah ada yang lain? Tuh. Ini harusnya 0,28 pangkat 1, kayaknya harusnya tetap 0,28. Saya malah nggak merhatiin. Thank you. Jadinya harusnya tetap 0,28. Nanti dihitung aja jadi berapa. Tuh. Nah, di sini tadi kan kita baru mencari probability yang X sama dengan 0, terus yang probability X sama dengan 1. Nah, ini Anda bisa cari untuk semua possible outcomes ya, dari 0 sampai dengan 10. Jadi probability cuman satu yang pakai debit card, 2 dan seterusnya sampai semuanya pakai debit card. Nah, kalau Anda cari satu-satu kayak gini, maka Anda akan punya binomial probability distribution. Ya, jadi distribusi probability untuk yang binomial gitu. Dengan n sama dengan 10 dan pi sama dengan 0,28. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya kasih tahu shortcut formulanya. Nah, di sini ada shortcut formula untuk mencari nilai rata-rata dari distribusi binomial dan juga varians dari distribusi binomial. Nah, di sini kalau Anda punya semua list probability-nya, semua list outcome sama probability-nya, Anda kan jadi bisa mencari mu sama mencari varians kan? Anda bisa mencari mu sama Anda bisa mencari varians. Pakai rumus yang tadi, tadi saya bahas di slide yang sebelumnya, yang ini. Tuh, nah yang ini, yang mana-mana? Nah, yang ini. Pakai rumus yang ini. Nah, tapi sebenarnya kalau di binomial ada rumus shortcut-nya, oke, untuk mencari mu sama sigma square. Nah, rumusnya kayak gini nih. Nah, jadi untuk binomial aja ya. Untuk binomial, shortcut untuk mencari min-nya itu adalah n dikali dengan pi. Nah, jadi 10 dikali 0,28. Itu adalah min-nya.
Untuk variansnya, Anda bisa hitung dengan cara sigma squared itu adalah N dikalikan pi, dikalikan 1 dikurangi pi. Seperti itu. Untuk mencari variansnya. Oke, nah habis itu, sekarang saya akan kenalkan Anda sama yang namanya tabel statistik. Nah, kalau Anda punya buku cetak yang kita pakai di kelas ini, sorry. Kalau Anda punya buku cetak yang kita pakai di kelas ini, itu di halaman belakang, di halaman berapa nih? Bentar ya, student distribution, ini rumus. Di appendix. Nah, ini dia. Nah, di appendix B, di appendix B ya. Di appendix B, ini kalau Anda bisa lihat ya. Nah, ini ada tabel untuk distribusi binomial. Semuanya itu nanti akan ada tabelnya sebenarnya. Binomial ada, terus habis itu Poisson ada, T ada, F ada, Durbin-Watson ada. Nah, jadi most of probability itu sebenarnya udah ada tabelnya. Kalau Anda googling, Anda juga bisa langsung mendownload tabelnya. Ya, jadi kadang-kadang orang itu kalau misalnya kita diminta untuk mencari berapa probability binomial, lalala. Nah, itu instead of menghitung, Anda sebenarnya bisa buka tabel. Anda bisa buka tabel, terus dilihat di tabel itu berapa sih. Nah, itu juga bisa. Karena distribusi probability itu udah ada tabelnya. Most of them sudah ada tabelnya. Ya. Nah, jadi seperti di sini contohnya, in the Southwest, 5% of all cell phones are dropped. Nah, jadi di Southwest itu 5% dari panggilan itu keputus. Jadi kalau Anda nelpon nggak nyambung gitu ya. Nah, berapa probability dari 6 panggilan itu tidak ada yang putus, non was drop, 1 yang putus, 2 yang putus, 3 yang putus, 4 yang putus, 5 yang putus, dan 6 yang putus. Nah, bisa sih Anda ngitung satu-satu gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda punya tabel, itu yang perlu Anda lakukan adalah Anda tinggal cari N. N saya tadi berapa ya? N saya tadi 6. Anda buka tabel yang N-nya sama dengan 6, terus habis itu Anda cari yang pi-nya itu sama dengan pi Anda. Pi-nya ini ya, itu sama dengan pi Anda. Pi saya adalah 0,05. Nah, ya udah, ini yang bawahnya sini, itu adalah nilai X-nya. Nah, jadi berapa probability non was drop, jadi tidak ada telepon yang keputus, itu artinya X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 berarti kan ini. Nah, berarti probability-nya yang ini. X sama dengan 0 itu adalah 0,735. Nah, terus habis itu X sama dengan 1, ya berarti bawahnya. Itu gini ya, aku giniin aja. Sorry. Maksud saya adalah seperti ini. Ini adalah P0, ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah P3, ini adalah P4, lalu P5, dan seterusnya. Nah, seperti itu caranya sebenarnya. Jadi kalau di tabel itu Anda tinggal cari N-nya itu berapa, sama pi-nya Anda itu berapa. Nah, X-nya nanti tinggal Anda cari, ada list-nya di situ. Gitu. Kalau lagi ngerjain tugas, boleh lihat tabel nggak? Boleh. Kalau lagi ngerjain PR, boleh lihat tabel nggak? Boleh. Ya. Terus gimana menunjukkan bahwa ini angkanya didapat dari tabel? Kasih aja keterangan. Saya lihat di tabel demikian. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Karena memang kita bisa melihat di tabel kalau mau menghitung probability. Nah, kalau ujian boleh nggak pakai tabel? Nah, kalau ujian itu tergantung apakah di soalnya dia menyediakan tabel atau tidak. Karena Anda tidak boleh bawa tabel ya ke kelas. Yang Anda boleh bawa itu adalah cheat sheet. Kalau cheat sheet boleh. Tapi kalau tabel, kalau diperlukan akan saya sediakan di soal. Tapi kalau nggak diperlukan ya tidak akan saya sediakan di soal. Itu untuk si tabel binomial. Nah, masih di binomial nih. Nah, tadi waktu kita membahas tentang kartu debit tadi, kita kan punya sampelnya itu 10 orang nih. Terus kita diminta untuk mencari
berapa probability exactly 1 yang pakai debit card atau exactly 0 yang pakai debit card. Nah, sekarang bisa aja dari 10 orang itu yang pakai debit card itu misalnya lebih dari 1 misalnya. Jadi dari 10 itu misalnya yang pakai debit card ternyata adalah 8 gitu misalnya. Terus pertanyaan yang diajukan ke Anda itu bukan berapa probability exactly 8, tapi pertanyaannya menjadi berapa probability paling tidak ada 5 misalnya yang menggunakan debit card. Nah, ketika kita diminta untuk mencari probability yang tidak exactly seperti itu, maka kita akan mencari kumulatif probability atau kumulatif binomial probability. Ya. Sebagai contoh di sini, ada studi yang dilakukan oleh Illinois Department of Transportation, itu mereka menyimpulkan bahwa ada probability 76,2% orang yang jadi passenger di depan atau yang naik mobil di depan di seat yang depan itu mereka menggunakan seat belt. Nah, jadi kemungkinan orang pakai seat belt itu adalah 76,2%. Ya. Nah, habis itu kita mau ngecek nih, bener nggak sih kayak gitu, kita mau membuktikan lah intinya seperti itu. Nah, untuk membuktikan kita ngambil sampel. Kita ngambil sampel 12 kendaraan. Dari 12 kendaraan ini, sekarang Anda ditanya, berapa probability dari 12 itu ada 7 kendaraan yang mereka menggunakan seat belt. Oke. Nah, ini masih gampang nih. Berarti X-nya sama dengan 7. Oke. Nah, oke, berarti tinggal pakai formula yang ini. Terus habis itu Anda cari PX sama dengan 7. Masukin formula itu dengan PX sama dengan 7, maka nanti sama dengan 0,902. Jadi sekitar 9% itu orang-orang sekitar 9% itu adalah probability 7 kendaraan dari 12 itu menggunakan seat belt. Sekarang pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua Anda ditanya, di pertanyaan kedua adalah berapa probability paling tidak 7? Oh, kurang ini ya, sebentar. Berapa probability paling tidak ada 7 kendaraan dari 12 itu yang menggunakan seat belt? Berarti PX lebih besar sama dengan 7. Artinya apa? Artinya Anda akan mencari probability X sama dengan 7, X sama dengan 8, X sama dengan 9, sama dengan 10, 11, sampai dengan 12. Ya. Nah, kalau demikian, maka Anda akan cari satu-satu tadi sampai 12, terus dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, inilah yang dimaksud sebagai cumulative probability distribution. Cumulative probability distribution. Gitu ya. Nah, karena Anda jumlahkan semuanya di sini. Gitu. Jadi, what is the probability that at least 7, so you will add X sama dengan 7, X sama dengan 8, X sama dengan 9, X sama dengan 10, sampai dengan X sama dengan 11 dan 12. Nah, kalau misalnya sekarang pertanyaannya adalah, what is the probability that X is less than sama dengan 5, nah maka nanti di sini Anda akan menambahkan PX sama dengan 0, PX sama dengan, tambah ya ini sebentar, PX sama dengan 1, tambah P2, tambah P2, tambah P3, tambah P4, sama tambah P5. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk menghitung cumulative probability distribution. Ya. Nah, gitu untuk si binomial. Apakah Anda ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh. Mengenai yang tabel di atas tadi. Yang ini? Kalau misalkan X-nya itu 4, 5, atau 6, itu apakah probability-nya memang 0 atau sebenarnya itu
0,00 sekian, tapi dibulatkan jadi kita anggap 0. Oke, good question actually. Ya, sebenarnya itu 0,00000 something, tapi sama tabelnya karena nggak muat dibulatkan jadi 0 gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Bu, berarti ini kita dalam pengerjaan tugas atau ujian kita menghitung sampai 3 angka di belakang koma ya, Bu? Atau Bebas, bebas kalau itu saya bebasin aja. Bebas. Kalau 1 boleh berarti, Bu? Oke, ralat. Jangan 1 lah, 2 atau 3 boleh. 2 atau 3 berarti ya, Bu. Terus dalam 3. penulisan rumus, itu kita boleh scroll ke slide yang bawahnya, Bu? Yang ini? Ya, ini kita harus menulis PX NCX-nya atau boleh langsung ke yang PX sama dengan 7, 12C7-nya, Bu? Oh, boleh langsung ke yang PX sama dengan 7. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Oke. Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya yang terkait tabel di atas juga, Bu. Mm-hmm. Kalau misalnya dia X-propinya tidak ada di sini, Bu, misalnya 0,15 gitu, itu bagaimana, Bu, cara carinya nanti? Pakai cara manual berarti. Oke, sebentar. Nah, ini adalah potongan tabel yang cuman kepotong aja gitu. Tapi kalau Anda lihat tabelnya yang beneran, itu dia lebih panjang sih. Lebih panjang, jadi most likely angka yang Anda cari itu ada gitu ya di situ. Tapi karena ini cuman potongan aja ya berarti nggak kelihatan gitu. Tapi kalau emang bener X-nya itu nggak ada, gimana Bu? Ya Anda hitung secara manual, terpaksa gitu ya, karena di tabel nggak ada. Gitu kira-kira Mas. Oke Bu, makasih. Ya, ada yang lain lagi? Oke. Nah, baik. Jadi itu tadi adalah si binomial ya. Jadi kalau kita review sedikit binomial tadi buat apa? Binomial itu tadi untuk trial yang sifatnya independen. Terus yang probability of success-nya tidak berubah dari trial satu ke trial yang berikutnya. Terus outcomes-nya hanya 2, yaitu adalah success dan juga failure. Terus satu lagi, apa tadi karakteristik dari binomial? Mari kita lihat kembali. Classified random variable. Oh ya, sudah masuk semua. Itu tadi adalah ciri-ciri dari si binomial. Nah, sekarang kita akan pindah ke distribusi hypergeometric. Ya. Jadi kalau tadi di binomial kita itu mengetahui trialnya itu berapa kali, itu kita ketahui. Nah, sekarang kita akan pindah ke hypergeometric. Nah, di hypergeometric itu adalah ketika kita mengambil sampling dari populasi yang cenderung kecil without replacement, maka kita akan menggunakan hypergeometric distribution ya. Jadi di hypergeometric distribution di sini kata kuncinya adalah without replacement. Artinya apa? Artinya trialnya dia akan bersifat tidak independen ya. Jadi if you have very similar case dengan yang tadi, tapi trialnya itu tidak independen, Anda akan pakai yang hypergeometric. Oke, jadi an outcome of each trial itu sama kayak tadi, success or failure. Random variable adalah number of success sama kayak tadi, bedanya adalah trialnya sekarang tidak independen. Oke, nah jadi karena dia tidak independen, maka probability of success itu akan berubah di setiap trialnya. Ya, oke, mari kita lihat apa namanya penggunaannya. Nah, hypergeometric distribution itu dia akan punya formula seperti ini. Probability X itu sama dengan S kombinasi X dikalikan N dikurangi S kombinasi N kecil dikurangi X dibagi N besar kombinasi N kecil.
Ya, jadi rumus kombinasi ini penting banget nih untuk diingat-ingat. Oke. Nah, N besar itu apa? N besar itu adalah populasinya, size of the population. S itu adalah number of success in the population, X adalah number of success in the sample, N kecil adalah sample size atau number of trials dalam hal ini. C itu adalah untuk rumus kombinasi tadi. Nah, jadi hypergeometric itu kasusnya yang kayak gimana sih? Hypergeometric itu yang tipe kasusnya adalah Anda punya kelompok tertentu, terus dari kelompok itu Anda akan ambil beberapa. Nah, jadi kalau jumlah kelompoknya ini Anda ketahui, that's definitely hypergeometric. Karena kalau misalnya di binomial tadi, kita tuh cuma tahu, kita tuh ngambil sampelnya itu berapa. Kayak tadi di sini, kita ngambil sampel 12 vehicle. Tapi the whole vehicle yang lewat situ kan kita nggak tahu. Nah, itu artinya populasinya dia tuh infinite, besar. Jadi kita nggak tahu. Tapi kalau di hypergeometric, kita akan selalu mengetahui populasinya itu berapa. Jadi populasi itu dikatakan kecil kalau kita tahu populasinya itu berapa. Populasi dikatakan besar kalau kita nggak tahu populasinya itu berapa. Oke? Nah, jadi di sini contoh untuk hypergeometric. Jadi di Playtime Toys Incorporation dia punya employee 50 orang. Oke. Nah, 40 dari employee-nya dia itu bergabung di union atau di serikat pekerja. Dan 10 itu tidak bergabung di serikat pekerja. Nah, habis itu 5 orang employee itu diambil secara random. Kita sampel 5 orang employee secara random untuk membuat sebuah komite. Nah, berapa probability, ini ya yang penting, berapa probability 4 dari 5 itu bergabung dalam union. Nah, mari kita breakdown satu-satu. Jadi kita punya, bentar ya, saya gedein AC dulu, terlalu dingin. Oke. Nah, 50 employee ini adalah N besar. Nah, ini adalah jumlah semua orang yang ada di populasi kita. Nah, terus habis itu, di sini kan kita mau cari berapa yang belong to a union, kan? Berarti sukses itu sama dengan kalau dia belong to a union. Nah, di sini kita akan punya number of success di population dan number of success di sampel. Di populasi itu ada 40 orang yang dia bergabung ke dalam union. Nah, 40 ini adalah S besar atau number of success di populasi. Habis itu kita punya 10 yang tidak bergabung ke dalam union. Nah, 10 ini adalah failure yang ada di populasi. Ya. Jadi ini sebetulnya 1 dikurangi S. Ini nggak usah saya tulis saja ya, yang 10. Nah, jadi 10 itu failure yang ada di populasi. Terus kita ngambil sampel 5 orang. Nah, kita ngambil sampel 5 orang, ini adalah N kecil. Nah, dari 5 orang ini kita ingin tahu berapa probability 4 orang itu bergabung ke dalam union. Nah, ini adalah X-nya. Nah, X-nya adalah number of success di sampel. Nah, maka kita akan mencari PX sama dengan 4. Dengan informasi N besarnya itu 50, S-nya adalah 40, N-nya adalah 5, dan X-nya adalah 4. Ya. Maka Anda masukin aja ke formula yang ini. Set. Nah, masukin semuanya. Nah, nanti barulah Anda akan ketemu hasilnya adalah 0,431. Nah, itu adalah probability dari 5 orang yang Anda pilih, 4 orang itu tergabung ke dalam union. Nah, kenapa di sini kita tidak bisa menggunakan formula binomial? Karena kita mengetahui populasinya berapa. Ya, karena kita mengetahui populasinya berapa, jadi kita nggak bisa pakai formula binomial. Jadi kalau Anda di soal, itu yang pertama dilihat adalah Anda tahu nggak populasinya berapa? Oh, tahu nih populasinya berapa, pakai hypergeometric. Kalau Anda nggak ada informasi nih populasinya berapa, nanti pakai yang binomial. Nah, gitu bedainnya sebenarnya. Jadi kita pakai binomial untuk population yang infinite, kita pakai hypergeometric untuk population yang finite gitu. Nah, kita lihat lebih lanjut soal hypergeometric ini. Nah, Anda juga bisa dari 5 orang yang Anda sampel tadi, Anda cari probability tidak ada yang union member, ada 1 union member, dan seterusnya sampai semuanya union member. Nah, jadi Anda punya
distribusi probability hypergeometric di sini. Jumlahnya sama dengan 1. Nah, itu untuk si hypergeometric. Nah, Anda ada pertanyaan untuk hypergeometric? Silakan. Belum ada? Oke. Oke, let's continue. Nah, berikutnya ini adalah, mari kita cek apakah Poisson ini adalah probability. Oh ya, nah ini adalah distribusi probability terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita belajar 3 nih hari ini. Binomial, hypergeometric, sama Poisson. Nah, 3 ini semua untuk discrete probability. Yang discrete itu apanya sih? Yang discrete itu outcomes-nya, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita punya continuous probability. Nah, kalau continuous itu yang continuous apa sih? Yang continuous itu adalah outcomes-nya. Jadi tipe outcome yang dia itu continuous gitu. Ada starting point sama ending point and we can get whatever number in between those range gitu ya. Itu adalah si continuous probability. Nah, yang terakhir ini adalah Poisson. Poisson probability distribution. Ini cara bacanya sebenarnya saya nggak tahu cara baca yang benar seperti apa, tapi dulu dosen statistik saya bacanya adalah Poisson. Jadi saya membacanya juga Poisson. Ada yang baca Poisson, Poisson, whatever. Tapi saya membacanya sebagai Poisson. Tulisannya seperti ini. Nah, si Poisson ini dia itu menjelaskan number of time sebuah event itu terjadi during specified interval. Nah, ini menarik nih. Dulu waktu saya belajar statistik, saya tuh bingung. Kok Poisson bisa discrete probability sih? Bukannya di sini kita punya interval. Bukannya di sini kita punya some kind of range gitu ya. Kenapa Poisson itu continuous? Nah, waktu itu saya tuh tidak paham bahwa sebenarnya yang dimaksud continuous itu yang dimaksud discrete itu adalah occurrence dari eventnya ini ya. Jadi Poisson itu digunakan untuk menjelaskan kemunculan event di specified interval tertentu. Jadi misalnya nih panggilannya dari satu panggilan terus panggilan yang berikutnya, terus panggilan yang berikutnya, terus panggilan yang berikutnya lagi. Nah, the number of panggilan ini, dia itu sifatnya itu adalah discrete. Karena ya kita tinggal ngitung sebenarnya. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Number of times panggilannya terjadi kan. Nah, tapi karena ada interval, misalnya berapa kali panggilan itu terjadi dalam interval 1 jam misalnya. Nah, karena ada interval, jadi probability distribution-nya ini tidak mengikuti yang binomial atau yang hypergeometric. Dia akan mengikuti probability Poisson. Dan Poisson ini dia sifatnya adalah discrete. Gitu ya. Oke, so Poisson describe the number of times some event occurs during specified interval. Nah, intervalnya ini dia bisa waktu, dia bisa jarak, dia bisa area, dia bisa volume, whatever. Ya. Nah, si Poisson ini dia akan punya 2 assumption. Sebentar ya, saya sambil buka buku. In case there is something I forgot, itu Poisson. Where is my Poisson? Poisson ini adalah, sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia Poisson. Oke, nah let's continue with the tablet. Nah, ada 2 asumsi untuk si Poisson. Yang pertama adalah the probability is proportional to the length of the interval and the intervals are independent. Nah, jadi intervalnya itu bersifat independent. Nah, Poisson has many application like describing the distribution of errors in data entry. Jadi kalau data entry itu kan ya
sometimes there will be error gitu ya. Nah, distribusi dari error di data entry itu bisa kita hitung menggunakan Poisson. Jadi dalam interval tertentu misalnya per 1000 data yang diupload itu errornya ada berapa kali sih probability terjadinya error kayak gitu misalnya. Atau the number of accident di periode 3 bulan terakhir misalnya. Nah, ada intervalnya di sini itu bisa dihitung menggunakan Poisson. Oke. Nah, si Poisson ini dia formulanya agak sulit dibandingkan yang lain. Oke, dan you have to use calculator to calculate Poisson distribution. Karena rumusnya dia seperti ini. Probability X itu sama dengan mu pangkat X dikalikan E pangkat minus mu dibagi X faktorial. Ya. Di mana di sini kita tahu mu itu adalah mean number of occurrence in particular interval. Jadi di interval tertentu itu rata-rata number of occurrence-nya itu berapa. Nah, terus habis itu di sini E atau I itu adalah sebuah konstan Neperian base of the Neperian logarithmic system. Nilainya adalah 2,71828. Nah, terus habis itu di sini kita punya X adalah number of success. PX itu adalah probability dari X. Ya. Oke, so let's continue. Nah, habis itu untuk Poisson distribution, min-nya itu adalah N dikalikan pi. Ya. Habis itu mari kita lanjut. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Nah, di sini kita punya contoh. Nah, jadi Budget Airlines is a seasonal airline that operates flight from Myrtle Beach, South Carolina, to various cities in to the northeast. Now, recently, Budget has been concerned about the number of lost bags. And Poston from the analytic department was asked to study the issue. She randomly selected sample of 500 flights and found that total 20 bags were lost on the sample flight. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada airlines yang dia di sini concern sama jumlah tas yang hilang dalam penerbangannya mereka. Nah, terus di sini si data analisnya ini secara secara random. Kemarin mata saya tuh agak inflasi gitu dan sekarang masih terasa gatal sekali. Nah, si N. Poston ini, si data analisnya itu, dia secara random memilih 500 penerbangan dari airline tersebut. Nah, dari 500 penerbangan itu ternyata ada 20 tas yang hilang. Oke. Nah, di sini berdasarkan data ini, jadi mean number of bag yang hilang itu adalah 20 dari 500 penerbangan. Nah, jadi min-nya di sini adalah 0,04. Ini adalah mu-nya. Oke, nah sekarang kita ditanya berapa probability tidak ada tas yang hilang. Nah, kita bisa pakai formula ini. Probability tidak ada tas yang hilang, masukin ke sini dengan X sama dengan 0. Nah, masukinlah X-nya sama dengan 0. Terus nanti Anda ketemu hasilnya adalah 0,9608. Ya, oke, so that's easy. Nah, terus habis itu misalnya Anda ditanya nih, oke, kalau gitu berapa probability one or more bag is lost? Berarti berapa probability X itu lebih besar sama dengan 1 ya berarti. Gitu. Ya, X lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti di sini Anda akan nyari probability X sama dengan 1, tambah X sama dengan 2, tambah X sama dengan 3, tambah X sama dengan 4, dan seterusnya sampai dengan berapa jumlah yang mau Anda cari di sini. Nah, itu kan terlalu panjang ya. Nah, Anda bisa mencari probability X lebih besar daripada 1 itu dengan cara mencari 1 dikurangi probability 0. Ya. Karena
yang bukan X lebih besar sama dengan 1, itu kan berarti X kurang dari 1, ya kan? Which is X sama dengan 0. Nah, Anda bisa cari dengan cara 1 dikurangi P0. Nah, Anda tahu tadi P0-nya di sini, maka tinggal 1 dikurangi P0. Nah, hasilnya adalah 0,0392. Nah, ini adalah probability ada satu atau lebih si tas yang hilang dalam si penerbangannya budget airlines. Gitu kira-kira. Nah, untuk Poisson ini sama kayak binomial dan juga hypergeometric nggak ada tabelnya ya. Hypergeometric itu nggak ada tabelnya, tapi binomial ada. Poisson juga ada. Di sini ada tabelnya. Jadi kalau Anda mau buka tabel itu boleh. Yang perlu Anda perhatikan dari tabelnya Poisson itu sebentar ya. Saya sambil buka tabelnya. My eyes is very itchy. Itu ini binomial. Ini dia Poisson. Nah, jadi kalau di Poisson itu, oke, di sini ada contohnya, New York Starting of the mean of breakdown is 0,3. From the table we can know probability. Oke. Nah, jadi kalau di Poisson ini yang Anda perhatikan pertama adalah mu-nya ya, tentu saja. Nah, kayak di sini di contohnya, ada tracking company yang dia kalau dalam perjalanan itu kan kadang-kadang mobilnya macet ya. Nah, rata-rata macetnya itu terjadi itu adalah si 0,03. Nah, jadi mu-nya adalah 0,03. Nah, jadi Anda perhatikan mu-nya itu berapa. Kalau Poisson lebih gampang ini bacanya. Jadi Anda perhatikan mu-nya itu berapa. Jadi nilai ini itu adalah mu-nya. Habis itu Anda cari X-nya. Nah, kalau X-nya ini ke bawah. Nah, ini X-nya berapa nih? Nah, probability tidak ada yang breakdown, itu kan berarti X sama dengan 0 nih. Nah, berarti Anda tarik ke sini. Nah, ini adalah probability tidak ada yang breakdown. Kalau yang probability breakdown sama dengan 2, misalnya di sini, nah berarti itu adalah yang ini. Ini adalah probability ada 2 mobil yang breakdown. Ini adalah probability tidak ada mobil yang breakdown. Nah, jadi seperti itu caranya membaca tabel Poisson. Kalau misalnya angkanya nggak ada di tabel, gimana? Ya, too bad. Anda harus ngitung sendiri pakai formula yang tadi. Gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Silakan. Untuk yang kali kan tadi Ibu sempat bilang itu dari interval ya Bu ya. Tapi yang contoh sebelumnya saya masih kurang mengerti, bisa dilihat interval itu di mananya ya Bu? Maksudnya aku masih kurang dapat, atau dari slides-nya itu menandakan kalau itu interval atau bagaimana ya Bu? Nah, betul. Intervalnya adalah jumlah flights-nya. Ini adalah intervalnya. Jadi intervalnya itu dari flight yang pertama sampai ke flight yang ke-500. Itu adalah intervalnya. Gitu. Makasih, Bu. Ya. Nah, apakah ada yang lain? Nah, ini Bu, kalau kita lihat di slide sebelumnya kan bisa kita lihat kalau mu itu sama dengan N dikali P ya Bu. Ya, tapi di bawah tadi itu mu-nya sama dengan 20/500 Bu. Apa gimana? Emang tiap soal beda-beda atau gimana ya Bu ya? Oke, nah ini sebentar. Nah, jadi ada 2 tipe soal nih yang kita harus hati-hati di Poisson. Sebentar ya, saya cari dulu soalnya. Itu chapter 6, di mana chapter 6? Nah, di sini ya. Sebentar ya. Itu. So the mean number back is. Nah, jadi ini karena saya tidak bisa menampilkan, jadi saya akan coba tulis ulang. Nah, jadi ini
Jadi si Poisson ini ada dua tipe soal. Tipe soal yang pertama ini adalah yang menjelaskan soalnya dengan cara seperti ini. Jadi dia langsung menjelaskan tas yang hilang itu ada 20 dari 500. Nah, di dalam tipe soal yang seperti ini langsung aja itu oke, sekian dari sekian. Ya, that's the mean. Tapi ada juga tipe soal seperti di buku Anda itu di halaman 200. Di sini kita punya soal di mana dia menjelaskan bentar ya, itu tuh in any year is homeowner taking. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwa ada asuransi untuk apa sih ini, asuransi untuk bencana hurricanes atau hurricanes itu apa sih, badai ya. Jadi ada hurricanes terus ada asuransi gitu. Nah, di sini if a homeowner takes 30 years of mortgage on recently purchased, what is the likelihood the owner will experience? Oke. Nah, jadi di sini number of years-nya 30. Oke. Probability of hurricanes-nya itu adalah 0,05. Jadi dia mengatakan ada probability terjadinya hurricanes itu adalah 0,05. Jadi pi sama dengan 0,05. Nah, habis itu subjeknya itu adalah mortgage rumah yang lamanya itu adalah 30 tahun. Nah, jadi di sini dia secara eksplisit menjelaskan bahwa di soal tersebut dia secara eksplisit menjelaskan bahwa dia punya N 30 year dengan probability terjadinya hurricanes itu adalah 0,05. Nah, kalau di dalam soal dia secara eksplisit menjelaskan seperti ini, maka Anda akan mencari mu-nya dengan cara 30 dikalikan 0,05. Tapi kalau di soal dia menjelaskannya adalah ini adalah sekian dari sekian. Nah, sekian dari sekian itu adalah mu-nya. Ya, jadi perhatiin soalnya aja. Karena di soal yang ada di halaman 200 itu dia secara eksplisit menjelaskan jadi si pi-nya adalah 0,05, benar, pi-nya adalah 0,05 dan n-nya adalah 30 tahun. Gitu kira-kira, Mas. Jadi perhatiin soalnya aja. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Oh, Bu, ini berarti pi-nya ini nggak selalu ditentukan pakai pi-nya matematika ya, Bu ya? Ini sama sekali bukan pi-nya matematika. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Jadi pi itu adalah probability of success dalam konteks probability. Gitu. Oke. Berarti biasanya pi itu bentukannya selalu di bawah angka 1 ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Oke, kalau belum ada, nah sekarang saya akan kasih kegiatan nih buat Anda. Oke, saya akan minta Anda mengerjakan practice problems ya. Jadi ini PPT-nya kan tadi udah saya share di chat, habis ini saya upload di Simaster langsung. Saya akan minta Anda mengerjakan yang chapter 6, practice problemnya ini. Silahkan Anda kerjakan semua. Sama yang chapter 5 tadi, itu juga silahkan Anda kerjakan semua. Terus nanti silahkan di-upload di Simaster. Boleh tulis tangan, boleh diketik, boleh ya tulis tangan dan diketik, that's only two option ya. Yang penting nanti jawabannya itu silahkan di PDF-kan. Kalau Anda mau ngerjainnya di Excel boleh, di Word boleh, di Word dan Excel boleh, terserah. Yang penting semua jadi satu file dalam file PDF. Terus nanti silahkan di-upload di Simaster. Deadline-nya kapan? Deadline-nya
Sebentar, saya mikir dulu. Oh, deadline-nya malam ini deh. Deadline-nya malam ini jam 12 ya. Jadi lewat dari jam 12 malam ini Anda nggak bisa upload lagi di Seamaster. Jadi silahkan kerjakan practice problem chapter 5 dan juga practice problem chapter 6. Oke, gitu. Apakah ada pertanyaan terkait tugasnya? Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, bebas. Pertanyaannya sih bahasa Inggris, tapi mau jawab pakai bahasa Indonesia boleh. Boleh pakai alat bantu hitung, boleh open book, boleh diskusi, silahkan, bebas. Yang penting sebelum jam 12 malam ya. Setelah jam 12 malam saya tidak menerima lagi. Gitu. Okay, any more question? Practice problem chapter 5 and chapter 6. Okay, if you don't have any question, then you can carry on dengan aktivitas yang baru saja saya berikan. Itu saja materi dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Kayaknya pertemuan berikutnya kita online lagi. Udah masuk puasa ya kayaknya soalnya. Gitu. Oke, gitu aja. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih.